Jeng jeng jeng, masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Oke, shalom adik-adik. Kurang kenceng suaranya, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Siapa yang udah siap buat memuji Tuhan Yesus? Siapa yang udah siap buat menyembah Tuhan Yesus? Saya. Nah, oke, yuk sebelum mulai kita sama-sama berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat perlindungan-Mu bagi setiap kami. Sekarang kami mau sama-sama beribadah Tuhan. Kau berikan kami roh yang taat, tertib untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk sebelum kita menyembah Tuhan Yesus, kita sama-sama mau baca doa Bapa kami ya. Kita baca bersama-sama pelan-pelan ya. Yuk. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yuk, kita sama-sama mau menyembah Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita ya. Nyanyikan lagu saat pagi hari. Kakak mau semuanya nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap. Katakan saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah
Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ya udah, ada yang lebih sungguh-sungguh katakan saat pagi hari. Pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ya Dede, angkat tangannya, katakan ku sembah Kau. Sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali lagi katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau, Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Ya ralaba syandara laba ya ralaba takara laba ya ralaba ya ralaba syandara laba. Ya ralaba syandara laba ya ralaba. Kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu. Ya ralaba syandara laba ya ralaba. Ya ralaba syandara laba takara laba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Syandara laba ya ralaba takara laba ya ralaba syandara rarararaba ya ralaba. Ya ralaba syandara laba ya ralaba. Terima kasih Bapa. Ya ralaba syandara laba ya ralaba. Ya rararaba syandara laba ya ralaba. Terima kasih Bapa. Kami tinggikan namamu. Ya rararaba syandara laba ya ralaba. Ya ralaba ya ralaba syandara laba takara laba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba syandara rararaba ya ralaba. Ya ralaba syandara rararaba ya ralaba takara laba ya ralaba. Ya ralaba syandara laba ya ralaba. Ya rararaba syandara laba ya ralaba. Sebab Kau besar, perbuatanmu
ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ayo adik-adik lebih sungguh-sungguh katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ayo angkat tangannya, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, katakan Yesus. Yesus, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama sekarang kita mau baca Mazmur 91, kita baca bersama ya, pelan-pelan aja. Yuk, Mazmur 91. Ya sama-sama ya, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk sekarang kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Arahin tangan kita ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus Kau berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh semakin takut akan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan Pak Jokowi dan para wakilnya Tuhan. Biarlah mereka bisa memimpin bangsa kami Tuhan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat kakak, mau sekali lagi harus lebih semangat lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Saya. Oke, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Ku Masuki Gerbang dengan hati bersyukur. Jadi kakak mau lihat adik-adik semuanya kasih ekspresi yang semangat, kasih senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ayo gerakannya ikutin kakak. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita ulang dari awal ya, lebih semangat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia Coba suara girangkanku. adik-adik sambil tepuk tangan. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Mana suaranya? Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia Kurang girangkanku. semangat, coba sekali lagi. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia Ayo girangkanku. sama-sama, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia Sekali lagi, girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Adik-adik semua masih semangat nggak? Masih. Yuk kita mau nyanyikan lagu Buah Roh. Ya sambil tepuk tangan semuanya. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setia. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setia. Hari inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik silakan duduk. Oke, sekarang kita memberikan persembahan. Persembahannya disiapin ya. Yuk, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, sudah. Oke, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Sekarang kami memberikan persembahan, biarlah persembahan kami boleh berguna bagi kerajaan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Yuk sampai persembahan dijalankan, kita angkat pujian KASIH. Kasih KASIH. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti siapa? Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Oke, semua sudah memberi? Sudah. Yuk, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau angkat pujian. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sungguh-sungguh lagi katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk kakak mau dengar adik-adik katakan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia Lebih dan sungguh-sungguh lagi percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Kak Denok yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan dapat tertanam di dalam setiap hati kami. Dan dapat bertumbuh dan berbuah Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Shalom adik-adik. Yang semangat dong. Shalom adik-adik. Apa kabar? Oh, kakak punya nih. Kalau ditanya apa kabar, nanti adik-adik bilang, di dalam Yesus, aku dan kau. Kaunya banyak nih. Luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa ya adik-adik? Kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik? Di dalam Yesus, aku dan
Kau luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa hari ini ya. Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik mengenai firman Tuhan. Seorang yang masih muda, luar biasa. Di sini siapa yang mau menjadi anak yang luar biasa? Angkat tangan. Wah, banyak ya yang mau ya. Nah, namanya siapa sih? Jeng. Yuk, next Kak. Namanya Timotius. Siapa? Nah, Timotius ini adalah seorang anak yang lahir dari seorang perkawinan campuran adik-adik. Papanya seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi. Biasanya kalau orang Yunani itu menyembah berhala adik-adik. Tetapi ibunya itu percaya akan Tuhan. Ini adalah Timotius. Timotius itu artinya menghormati atau memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik di sini kan semuanya punya nama ya. Nama itu ada artinya. Pasti orang tua kita, mama papa kita kasih nama itu ada artinya. Misalkan nih kakak nih namanya Deno. Deno itu artinya cantik dan montok. Nah, buktinya kan kakak nah cantik dan sehat ya kan. Nah, adik-adik juga begitu. Namanya ada artinya. Nah, begitu juga dengan Timotius. Next Kak. Nah, Timotius ini walaupun papanya ini suka menyembah berhala karena dari bangsa Yunani, tetapi Timotius diajarin oleh neneknya yaitu Louis dan ibunya Eunike dari kecil loh adik-adik belajar kitab suci. Nah, adik-adik di sini siapa nih yang suka belajar membaca Alkitab? Setiap hari belajar firman Tuhan. Begitu juga dengan Timotius dari kecil, dari masa kecilnya dia dibangun oleh dasar firman Tuhan. Makanya ketika Timotius besar, dia selalu belajar akan firman Tuhan. Next Kak. Nih, dia walaupun setiap hari tuh selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Kayaknya kalau misalnya sehari aja dia nggak lihat Alkitab, nggak buka kitab suci, kok kayaknya ada yang kurang ya. Tapi ketika setiap hari Timotius tuh selalu semangat untuk untuk belajar. Begitu juga adik-adik harus semangat untuk membaca Alkitab. Nah, setelah besarnya adik-adik, Timotius dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Di dalam Alkitab, di dalam kitab suci itu semuanya adalah kebenaran, ya. Apa adik-adik? Kebenaran. Karena apa? Timotius menjadi orang yang pembawa kebenaran. Next Kak. Nah, gimana dengan kita adik-adik? Wah Kak, saya tiap hari mau baca Alkitab aja males. Melihat Alkitab aja udah ngantuk Kak. Mau apalagi buka. Wah, jangan-jangan masih Alkitabnya bukunya masih bagus. Kak, saya nggak bisa baca Alkitab. Belum bisa baca. Minta tolong mama papanya. Karena apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda adik-adik. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wow. Kalau kita mengikuti Tuhan, kenapa kita mengikuti Tuhan? Kenapa Timotius disebut pembawa kebenaran? Karena dia mengerti akan kebenaran itu. Kenapa dia mengerti akan kebenaran itu? Karena kebenaran itu berasal dari Tuhan Yesus yang dia setiap hari membaca Alkitab. Karena Alkitab, firman Tuhan itu adalah sumber
kebenaran. Makanya di dalam Alkitab kan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mungkin banyak di luar sana ya agama itu mengajarkan kebaikan. Tetapi hanya satu Tuhan, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kebenaran. Jadi adik-adik, baik itu belum tentu benar loh. Tetapi kalau kita ini adalah orang yang benar, itu pasti sudah baik. Makanya kan dituliskan doa orang benar besar kuasanya, bukan doa orang baik besar kuasanya, bukan. Makanya kenapa setiap hari tubuh rohani kita, ini kan kita ada tubuh jasmani, tubuh rohani ya. Tubuh jasmani itu yang kelihatan nih, wah ada yang gemuk, ada yang kurus ya. Itu adalah tubuh jasmani. Kenapa kita bisa sehat? Karena kita makan makanan yang sehat, makan sayur, makan buah ya kan. Tapi kalau kita makannya nih misalnya micin ya, ciki-ciki ya kan, setiap hari, itu jadi tubuh kita sakit adik-adik. Begitu juga dengan tubuh rohani kita, harus setiap hari makan apa? Firman Tuhan, membaca kitab suci. Jadi tubuh rohani kita akan sehat. Mau adik-adik setiap hari membaca Alkitab? Siapa yang berjanji? Mau setiap hari membaca Alkitab. Nah, next Kak. Ciri-ciri pembawa kebenaran adik-adik, kalau kita sudah hidup benar, kita udah menjadi orang yang benar. Yang pertama, kehidupan kita membawa damai sejahtera. Wah, misalnya nih Abigail atau siapa Timi ya. Kalau ngelihat kok bawaannya kok apa ya? Seneng aja gitu ngelihatnya. Kalau ngelihat Abigail kok rasanya happy banget. Lihat Deson kok rasanya happy banget gitu kan. Tapi kalau nggak membawa damai sejahtera, ngelihat orangnya aja udah kalau ngelihat dia kok bawaannya kok kesel ya, bawaannya marah. Nah, kita kan nggak mau kan, kita mau hidup kita membawa damai sejahtera. Yang kedua, ciri-cirinya apa? Di mana kita berada, maka ada ketentraman dan ketenangan yang dirasakan orang-orang di sekeliling kita. Misalkan di keluarga kita, ya. Wah, kalau lihat kok ngelihatnya rasanya tenang, ya kan? Rasanya damai karena apa? Setiap hari dibangun oleh doa, pujian, penyembahan dan membaca Alkitab. Itu harus dibangun setiap hari ya adik-adik. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang benar dan menjadi pembawa kebenaran. Nah, yang terakhir, kehidupan dan keberadaan kita membawa dampak positif, bukan negatif, bukan yang jelek, tapi yang baik, yang benar adik-adik di kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama siapa? Tuhan Yesus. Tapi kita harus diisi dengan apa? Diisi dengan firman Tuhan setiap hari. Kak, kalau misalnya saya nggak bisa baca Kak gimana? Minta tolong dibacain ya sama mami papinya setiap hari. Kalau misalnya Kak saya telinganya agak kurang ini Kak, kurang dengar gimana? Coba dilihat, ada audio gitu kan di YouTube, minta tolong orang tuanya. Setiap hari kita belajar, karena itu satu-satunya yang membuat kita, iman kita semakin bertumbuh adik-adik, karena itu adalah makanan rohani adik-adik. Siapa di sini yang mau jadi seperti Timotius, yang dipakai Tuhan luar biasa, yang setiap dia berada dimanapun pasti orang-orang tuh bawaannya bahagia, bawaannya tenang, bawaannya damai sejahtera. Kita nggak mau dong, ada dia lagi, nggak tahu ya kalau ngelihat dia kok bawaannya kesel. Semoga dia nggak datang ya, ada yang begitu nggak? Kan maunya semoga ya Kevin semoga datang hari ini. Aku seneng kalau lihat dia, kan bawaannya sukacita. Itulah pembawa
kebenaran adik-adik. Kalau kita hidupnya sudah benar, kita percaya, kita akan mentransfer, kita akan membagikan ke orang-orang itu berupa apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kayak tadi tuh lagunya Buah Roh, wah, semuanya ada dalam kehidupan kita. Siapa yang mau? Siapa yang mau seperti Timotius? Nah, next Kak. Nah, sekarang kita coba lihat ayat hafalannya nih adik-adik. Next Kak. Ya, dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, bahkan pikiran kita adik-adik, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Perbuatlah untuk Tuhan kita. Kita harus apa? Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan Yesus? Angkat tangan. Wah, luar biasa ya. Yuk, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau minta sama Tuhan untuk memberikan kita kekuatan, keberanian untuk apa? Untuk menjadi orang yang benar dan membawa kebenaran dimanapun kita berada. Haleluya. Yuk tutup matanya adik-adik, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami Tuhan, mengingatkan kami kembali Tuhan Yesus untuk menjadi seperti Timotius Tuhan. Walaupun masih muda Tuhan, Engkau pakai dia luar biasa Tuhan. Karena haus dan lapar Timotius Tuhan akan firman-Mu. Kami juga mau seperti Timotius Tuhan, yang haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau selalu sertai kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati kedua orang tua kami, keluarga besar kami Tuhan. Bahkan Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah yuk adik-adik angkat kedua tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik kita mau doa berkat, angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.